merealisasikan rasa syukur kita atas semua nikmat Allah Subhanahu wa taala, harus kemudian kita berikan lewat ketaatan, dan kedua adalah pengorbanan. Tidak mudah untuk mengorbankan apa yang kita cintai, tapi bukan berarti kemudian seseorang tidak bisa melakukannya. At-Tawjihiyah yulqiha fadilatu mudiri Ma'hadir Rahman lil Qur'anil Karim Al-Ustadz Muhammad Rusdi Saleh. Iyyahu nufaddil mashkuran wa ma'juran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil karimir rahman, 'allamal Qur'an, khalaqal insana 'allamahul bayan. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Asatizatil kiram wal ustadzat wa tullabi wa talibatil a'izza, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Allah masih memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam yang menjadi bagian dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, ada banyak nikmat yang Allah berikan, termasuk pagi hari ini ya. Sampai nikmat-nikmat itu tidak mampu untuk kemudian kita hitung, saking banyaknya nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tinggal sekarang bagaimana mensyukuri setiap nikmat yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita. Apakah kita termasuk abdan syakura, hamba yang selalu bersyukur dengan semua limpahan nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita ya. Bagaimana menjadikan diri kita hamba-hamba yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan kasih sayangnya. Nikmat Allah yang Allah berikan dalam bentuk kesehatan, dimudahkannya kita kemudian bisa menjalankan ketaatan, bisa beraktivitas di ma'had ini, harusnya kita realisasikan dalam bentuk syukur. Dengan apa? Banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Semakin mendekatnya hari raya Idul Adha dan juga Yaumun Nahar, ini adalah satu kesempatan, peluang besar yang harusnya kita tidak kehilangan momentum itu. Momentum untuk bisa meneladani Nabiullah Ibrahim alaihissalam, meneladani Ismail alaihissalam. Apa yang Allah Azza wa Jalla abadikan di dalam Al-Quran tidak hanya sekedar menjadi sebuah kisah.
yang kemudian kita tidak bisa mengambil ibrah di dalamnya. Tapi bagaimana kita merealisasikan, menjalankan, mencontoh kedua Nabi Allah Subhanahu wa taala. Dan itu juga yang diajarkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mentadaburi ayat Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Kautsar, apa yang Allah Azza wa Jalla sebutkan di awal adalah nikmat yang Allah janjikan, yang Allah berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam bentuk apa nikmat itu? Al-Kautsar. Di ayat selanjutnya, di ayat kedua, Allah ingatkan apa? Setelah Allah menceritakan, menyampaikan tentang kenikmatan yang Allah akan berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ada amalan, ada pekerjaan yang harus kita lakukan sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan itu. Ada dua, fasalli li rabbika wanhar itu. Yang pertama adalah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dalam hidup kita selalu hadir rasa taat, patuh, tunduk atas semua perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua adalah wanhar, itu adalah sebuah pengorbanan. Dua komponen penting ini tidak boleh lepas dalam diri manusia itu. Bagaimana merealisasikan rasa syukur kita atas semua nikmat Allah Subhanahu wa taala? Harus kemudian kita berikan lewat ketaatan, dan kedua adalah pengorbanan. Tidak mudah untuk mengorbankan apa yang kita cintai. Tidak mudah untuk mengeluarkan apa yang kita sayangi. Tidak mudah untuk kemudian bisa kita berikan kepada orang lain apa yang menjadi hak kita itu. Kenapa Allah Azza wa Jalla mengabadikan kisah Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Ismail alaihissalam kepada kita semuanya, bahwa pengorbanan tidaklah mudah untuk bisa kita jalankan, tapi bukan berarti kemudian seseorang tidak bisa melakukannya. Di Ma'had ini, alhamdulillah, secara rapih, terdisiplin, semua aktivitas Ma'had terkait dengan ketaatan, ibadah, mulai dari tilawatul Quran, salat, dan aktivitas-aktivitas lainnya. Sekarang bagaimana kemudian menghilangkan karakter asyuh, pelit, kikir di dalam diri kita itu lewat pengorbanan apa yang kita cintai. Maka pada kesempatan kali ini saya juga mengajak semuanya untuk bisa mengorbankan apa yang paling baik di dalam dirinya, di dalam diri antum tuh. Bulan ini menjadi bulan pendidikan buat kalian juga. Ya, saya sudah mengingatkan para asatiz, dan saat ini saya mengingatkan antum-antunna semua. Bagaimana kita terkait dengan kesiapan kita dalam memberikan pengorbanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka setiap kalian nanti, dan ini sebagian ulama membolehkan, kurban kolektif, satu keluarga. Nah, kita satu keluarga di Ma'had ini. Kalau saat ini
kita belum bisa berkurban satu orang satu kambing, minimal satu angkatan satu kambing gitu ya. Siap? Lemes banget ya. Siap ya. Hah? Kalau kalian aja ini 1, 2, 3, 4, kasihan yang di sini dikit ya. Ya. 4 ekor kambing, belum lagi para asatis. Ya, implementasi dari rasa syukur terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kalah sama apa namanya itu? Pemulung. Ya. Pemulung yang sudah menyiapkan dirinya 1 tahun sebelumnya. Bagaimana dia merealisasikan, bagaimana dia mencontoh, meneladani Ibrahim alaihissalam, Ismail alaihissalam itu. Setiap hari dia berjuang untuk menabung. Dia persiapkan dirinya untuk kurban tuh. Bahkan ada satu kampung ya, yang hampir semua penduduknya berkurban. Padahal bukan termasuk kampung yang kaya. Kenapa? Karena nilai-nilai iman yang ada di dalam dirinya, keimanan mereka yang membuat panggilan itu datang. Jangan sampai kita merasa kita sudah melakukan ketaatan dalam bentuk ibadah salat, tilawah Al-Quran, tapi kemudian kita sendiri masih enggan untuk menjalankan satu, meneladani Ibrahim alaihissalam dan Ismail alaihissalam dalam hal ini. Karakter pelit yang ada di dalam diri kita itu belum bisa lepas. Padahal ya, yang saya sampaikan tadi di ayat kedua itu, perintah Allah fasalli li rabbika wanhar itu ya, adalah bentuk implementasi dari rasa syukur di ayat pertama itu. Ya, dari Ma'had ini adalah lembaga pendidikan yang mendidik kalian untuk selalu memberikan yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala. Gak boleh selalu berpikirnya gak bisa melakukan apa-apa, hanya menjadi mustahik aja terus. Ya. Jangan sampai kalian termasuk orang-orang yang banyak disindir ya, di TikTok gitu, di IG. Menjelang Idul Adha, yang kalian siapkan bukan bagaimana kalian memberikan kurban terbaik, tapi hanya menyiapkan apa? Arang, tusuk sate, kecap, apa lagi? Hah? Cuma itu aja yang ada di pikirannya. Oh, ini udah mau masuk Idul Adha nih, sekarang sudah harus siapkan arangnya. Padahal bukan itu yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, yang Allah Azza wa Jalla ajarkan, yang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ajarkan pada diri kita adalah bagaimana menyembelih karakter pelit yang ada di dalam diri kita itu, dalam bentuk pengorbanan kita itu, wanhar. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla mampukan kita. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla memberikan hidayah kepada kita semuanya untuk bisa menghilangkan rasa ya, perilaku pelit, kikir di dalam diri kita, tidak berani untuk melakukan yang terbaik untuk Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الرحمن